Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur karena kasih-Mu begitu besar bagi kami. Engkau telah mengasihi kami dan telah mencurahkan hari ini bagi kami. Supaya kami bisa memuliakan nama-Mu, lebih lagi kami bisa mengenal jalan-jalan Tuhan dan kami bisa berjaga-jaga di dalam hati kami, di dalam hidup kami, sehingga kami terus mencari kehendak Tuhan dan dengan demikian kami bisa memperoleh ketenangan. Karena kami percaya damai sejahtera semuanya berasal dari Tuhan, ada di dalam Tuhan. Karena itu tolong Roh Kudus kiranya bekerja di dalam kami, supaya kami pun bisa menangkap pengajaran-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami jalankan. Terpujilah nama Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang lain, sertai mereka, tibakan dengan selamat. Yang mengikuti secara online pun, tolong Engkau yang mencurahkan kasih karunia-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Dan kita mempelajari tentang struktur 10 tulah. Jadi sejak minggu yang lalu kita belajar mengenai 10 tulah. Mengenai 10 tulah, kalau kita lihat banyak orang menganggap itu sebagai dongeng. Dunia menganggap itu cuma cerita saja. Atau ada yang bilang, oh ya itu terjadi, cuma sebenarnya itu hanya kebetulan. Itu bencana alam saja. Ya terjadilah di mana-mana gitu ya. Nama juga alam. Banyak yang berpikiran seperti itu. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, 10 tulah itu merupakan fakta sejarah. Dan itu terlalu kebetulan. Terlalu kebetulan. Seolah-olah apa? Kebetulan yang sudah direncanakan. Kebetulan yang direncanakan. Jadi 10 tulah dianggap sebagai bencana, tetapi di dalam bahasa asli itu merupakan bencana dan di dalam Alkitab tulah itu menunjuk kepada sesuatu yang dahsyat, suatu hukuman yang diturunkan oleh Allah. Nah itu tulah. Jadi Tuhan turut campur di sini mengenai tulah. Tulah itu diadakan buat apa? Ini kan menjadi pertanyaan, buat apa? Banyak orang berpikir 10 tulah itu hanya untuk orang Mesir dihukum. Oh mereka jahat gitu. Tetapi bukan hanya itu saja, itu baru tujuan yang pertama. Jadi tujuan tulah itu ada 3. Yang pertama untuk menghukum dosa dan kejahatan orang Mesir. Itu yang pertama. Karena mereka telah melakukan banyak dosa terhadap umat Tuhan. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk menghukum dewa-dewa atau Allah-Allah Mesir. Untuk menyatakan bahwa apa? Allah-Allah Mesir yang jumlahnya itu sekitar 1.500-an itu. Bayangkan 1.500-an berhala yang mereka miliki di Mesir. Itu semua tidak berdaya. Semuanya itu kena hukuman. Bahwa apa? Mereka palsu. Ya kan? Palsu semuanya. Tidak bisa berdaya. Tetapi ada tujuan yang ketiga. Tujuan yang ketiga itu adalah untuk memperkenalkan nama Tuhan bagi banyak orang. Memperkenalkan nama Tuhan itu gara-gara apa? Orang Mesir, Firaun, ketika Musa datang, izinkanlah umat Israel itu pergi beribadah di padang gurun. Terus Firaun bilang apa? Siapa Tuhan itu sampai saya harus dengerin? Gak kenal Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku yang mengangkat kamu menjadi penguasa atas Mesir. Tetapi kamu seperti itu, ya sudah. Aku akan tunjukkan tanda-tanda dan mujizat. Ot dan Mofet. Itu akan ditunjukkan sampai apa? Firaun mengakui bahwa Tuhan itu satu-satunya Allah. Dan itu terjadi. Tetapi ternyata bukan hanya untuk memberitahukan kepada Firaun dan orang Mesir. Tetapi Tuhan, nama Tuhan itu perlu dinyatakan kepada umatnya. Kenapa? Kenapa nama Tuhan itu perlu dinyatakan kepada umatnya lewat 10 tulah? Karena kita perlu ingat 400 tahun mereka jadi budak. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan,
Tuhan, ya misalnya dalam 100 tahun pertama, Tuhan tolong keluarga kami Tuhan. Profesinya dari turunan-keturunan budak Tuhan. Ya tolong bebaskan kami. Tetapi Tuhan jawab, ternyata enggak. Karena apa? Tuhan sudah bilang kepada Abraham, keturunanmu akan diperbudak berapa lama? 400 tahun. Berarti orang yang berdoa itu, dia harus tunggu 300 tahun lagi. Iya kan? Sampai-sampai apa? Tuhan enggak dengar doa kita. Tuhan itu ada atau enggak sih? Mulai ragu kan? Mulai ragu. Kalau kita semua lagi sengsara, yang kita minta apa sih? Apa yang kita minta? Tuhan tolong keluarkan kami dari kesengsaraan, betul kan? Pasti seperti itu. Orang Israel pun sama. Tuhan kapan? Bayangkan anaknya tanya, ini kita jadi budaknya sampai kapan Pak? Bapak mau jawab apa? Kalau kita tahu itu 400 tahun. Sulit kan jawabnya? Sulit. Yang kita bilang apa? Ya ada waktu yang harus digenapkan. Bertahan, tetap pegang Tuhan. Anaknya masih kecil, amin, amin, amin. Setelah besar, aduh kenapa ya? Buat apa kita berdoa kalau memang kita hanya akan jadi budak? Hanya akan jadi sengsara. Berarti gak perlu berdoa dong. Pada akhirnya mereka mulai ikut dengan tradisi orang Mesir. Ya kalau saya baik, saya melayani majikan saya, nanti kalau ada apa-apa saya dapat yang baik. Ya sesekali kalau misalnya dia pergi menyembah, saya disuruh persiapkan, ya saya siapkan penyembahannya. Oh perlu ini, ya udah daripada kamu berdiri di situ, daripada kamu di luar, sini aja menyembah bersama-sama kepada berhala ini. Ya sesekali nggak apa-apa lah, yang penting apa? Majikan saya nggak kesal. Dan itu yang terjadi selama 400 tahun. Terus dikasih tahu, Tuhan telah mengutus aku. Kamu siapa? Namaku Musa. Oh Tuhan bilang apa? Tuhan bilang sekarang waktunya 400 tahun itu sudah selesai. Kita akan keluar. Mereka akan bilang apa? Mana mungkin? Iya kan? Dari 400 tahun yang lalu, buyut saya itu sudah jadi budak. Terus cuma bicara begitu, mana mungkin? Emang siapa yang utus kamu? Tuhan, siapa Tuhan itu? Ya Tuhan itu. Nah, tapi pada akhirnya Musa katakan apa? 10 tulah tanda dan mujizat itu akan terjadi. Dan kalian akan percaya, Tuhan itulah yang mengutus, Tuhan itulah yang membebaskan kalian semua. Akhirnya setelah menyaksikan itu, bayangkan semua air di Mesir menjadi darah kecuali di rumah. Loh kok bisa? Musa bilang apa? Itu karena Tuhan yang lakukan. Oh ya, itu Tuhan yang lakukan? Wah hebat sekali. Berarti majikan saya minumannya apa? Darah. Gak bisa minum dia. Oh ya, kamu di rumah ada apa? Air putih. Wah bersyukur, ya kan? Saudara, misalnya di rumah kita, cuma tersedia Coca-Cola, nggak ada air putih, bisa tahan minumnya? Bisa tahan, diabetes itu, iya kan? Sakit semua kita, iya kan? Apakah ada orang yang sanggup seperti itu? Nggak bisa. Tetapi ketika tulah demi tulah itu diturunkan, Goshen, rumah orang Israel, dikecualikan. Akhirnya mereka bilang apa? Wah Tuhan itu memang dialah Allah. Ya kan? Kalau tetangga kita bilang apa? Tiada Tuhan selain Allah kan? Tapi kita terbalik. Kita enggak kayak gitu. Kita nyatakan apa? Tiada Allah selain siapa? Tuhan. Itu Alkitab bilang begitu. Alkitab bilang begitu. Alkitab bilang apa? Ada banyak Allah. Ada banyak Allah. Tetapi yang Allah yang sebenarnya hanya siapa? Tuhan, huruf besar semua. Yahweh. Hanya dia Tuhan. Tetangga kita bilang apa? Tiada Tuhan selain Allah. Ya, bisa mengerti? Berbeda. Tuhan yang dunia kenal itu cuma Tuhan huruf kecil.
Tuhan huruf kecil. Jadi mereka menganggap apa? Ya Tuhan itu majikan. Bukan. Nama Allah kita, pencipta itu adalah Tuhan huruf besar semua. Artinya apa? Dia yang sudah ada bahkan sebelum zaman. Ya kan? Belum ada apa-apa, dia sudah ada. Makanya nama Tuhan diperkenalkan lagi kepada umat Tuhan. Sudah lupa mereka. Makanya kita bersyukur setiap hari Minggu. Setiap 7 hari kita berkumpul kan? Setiap 7 hari kita berkumpul untuk apa? Beribadah. Orang Israel di Mesir itu 1 minggu 10 hari. Kalau kita 6 hari, sekarang cuma berapa hari bekerja? 5 hari kan? Cuma 5 hari. Tapi di Mesir zaman dulu 9 hari bekerja. Bayangkan. Ada di sini yang mau, orang yang hobinya fokus mau bekerja untuk cari uang sekalipun, kepada orang itu diterapkan 1 minggu 10 hari, kamu harus bekerja 9 hari, apakah dia mau? Mau seperti apapun dia sangat suka bekerja, nggak mau dia, iya kan? Jadi sangat bersyukur bagi kita karena apa? Ada hari Tuhan untuk kita bisa beribadah. Oh ini hari orang Israel di Mesir. Oh ini hari ke-7, kami harus beribadah, kami harus beristirahat. Majikannya bilang apa? Oh ya sudah silakan. Apakah majikan bilang begitu? Oh enggak, majikan bilang apa? Siapa Tuhan kamu? Saya enggak kenal dia. Akhir apa? Tuhan turunkan 10 tulah. Supaya apa? Orang Mesir, orang Israel sama-sama bisa tahu Tuhan itu siapa. Betapa dahsyatnya dia. Tetapi lebih lagi, nama Tuhan diperkenalkan sampai ke seluruh bumi. Akhirnya bangsa-bangsa mengenal siapa Tuhan itu. Gara-gara apa? Gara-gara 10 tulah. Ya, karena 10 tulah itu. Jadi hari ini kita akan lihat bersama-sama mengenai struktur 10 tulah. Kita lihat, kita baca sama-sama Keluaran 7 ayatnya yang ke-1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun sebagai Allah, Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Amin. Jadi kalau kita lihat 10 tulah dikatakan untuk menyatakan nama Tuhan. Untuk menyatakan kuasa Tuhan. Nah mengenai 10 tulah itu dicatat di dalam Keluaran 7 ayat 14 sampai pasal 12 ayat 36. Kalau kita lihat tulah pertama itu apa? Tulah darah. Kemudian tulah katak, tulah nyamuk atau terjemahan lainnya kutu. Kemudian yang keempat tulah lalat pikat. Yang kelima apa? Tulah sampar. Yang keenam tulah bara. Yang ketujuh tulah hujan es. Yang kedelapan tulah belalang. Yang kesembilan tulah gelap gulita. Yang 10 tulah anak sulung. Pertanyaan sebelum kita lanjut. Tulah yang mana yang paling ringan? Ini pertanyaan yang sulit ini ya. Yang mana yang paling ringan? Yang mana? Mungkin ada yang berpikir gelap gulita karena nggak kena kan? Iya kan? Gelap gulita supaya nggak kena. Air menjadi darah, mau masak aja nggak bisa, minum aja nggak bisa, susah, iya kan? Kalau katak, waduh, lagi istirahat katak yang lompat-lompat di rumah, iya kan? Terus kalau apa? Tulah nyamuk, waduh, mau pakai apa? Ya, rakit listrik sekalipun nggak habis-habis, iya kan?
ya mungkin penjualan raket listrik akan laku gitu. Tetapi nyamuknya nggak habis-habis, iya kan? Akhirnya repotnya minta ampun, ya. Terus lalat pikat, waduh, makanan lagi nggak ada, lalatnya tetap ada, iya kan? Dan lalatnya bukan 1 atau 10 atau berapa, ribuan lalat datang. Berapa banyak lalat yang harus datang memenuhi satu negeri? Banyaknya luar biasa. Tulah sampar, sampar itu penyakit, sakit. Ya, jadi misalnya kita ada domba ada banyak, sakit semuanya, Bahkan manusia pun kena sakit juga, anak-anak sakit. Akhirnya biaya ke dokter naik, nggak enak juga kan? Terus tulah bara, tiba-tiba kena debu, mulai melepuh, ya. Nggak enak kan? Nggak enak gitu kan? Mau keluar rumah kena debu, ya nanti melepuh di dalam rumah, debunya pun masuk. Akhirnya semua orang kena. Itulah hujan es. Baru habis renovasi besar-besaran. Hujan esnya itu gede-gede sampai bolong-bolong, genteng baru, rumah baru, jebol semuanya. Iya kan? Kerugiannya luar biasa kan? Usaha semuanya di ladang, tempat pekerjaan habis semuanya. Kemudian apa? Hujan es itu bukan cuma esnya aja yang turun. Itu bukan kayak salju yang kayak di film-film Natal-Natal orang barat tuh. Nggak kayak gitu. Itu kayak dilempar batu. Dan apa? Ketika hujan es itu, batu-batu es itu turun, disertai dengan guntur dan api. Bayangkan ada kilatnya juga. Bisa keluar enggak? Enggak bisa keluar, bisa mati kan? Tulah belalang. Wah, kita sudah sehat, sudah sembuh semuanya. Udah lebih baik keadaannya. Aduh, tiba-tiba apa? Belalang datang dan apa? Makan semua yang warna hijau. Yang warna apa? Hijau katanya. Artinya meskipun di dalam rumah itu ada pot bunga, habis semuanya. Apakah kita yang di dalam rumah akan, ya nggak apa-apa cuma pot bunga aja. Seperti itu. Kalau cuma satu, belalangnya banyak sekali. Emang belalang hanya fokus di situ aja? Kalau satu rumah kita penuh dengan belalang, enak nggak? Repotnya luar biasa. Akhirnya yang ke-9, kalau yang ke-10 ada kematian, nggak enak kan? Terlalu berat itu. Paling berat itu. Gelap gulita paling enak kayaknya. Enggak paling enak juga, tetapi ya masih oke lah dibanding yang lainnya. Tetapi tahu itu menderitanya bagaimana? Kita berpikirnya bahwa apa? Kalau di rumah mati lampu, pergi ke toilet masih bisa kan? Mau pergi ke luar rumah masih bisa kan? Ini bahkan apa? Di dalam di luar rumah sampai-sampai istri ada di samping aja nggak tahu. Bayangkan. Gelapnya sampai seperti itu. Mau melangkah pun susah. Akhirnya bergerak 3 hari bayangkan. Bisa pergi ke toilet? Nggak bisa. Sengsara semuanya. Jadi apa? Tulah itu nggak ada yang enak. Nggak ada yang lebih baik satu dari antara yang lain. Susah semuanya. Bersyukur itu apa? Karena kedahsyatan Tuhan. Karena teror Tuhan. Tuhan teror musuh-musuh umat Tuhan. Betul kan? Apakah kalau Tuhan turunkan terornya untuk kita, akhirnya kita jadi takut kan? Jadi ngeri. Tapi kalau kena kelawan kita gimana? Haleluya, ya kan? Tetapi bukan berarti kita bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, memang hukum dia. Ayo hukum dia Tuhan. Bukan begitu. Kan? Ya. Itu merupakan bentuk perlindungan Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi sangat-sangat sulit. Tuhan dia menetapkan 10 tulah itu bukan kebetulan. Angka 10 itu di dalam Alkitab memiliki makna apa? Kepenuhan, penyempurnaan secara keseluruhan. Artinya Tuhan sudah menetapkannya. Lebih lagi kalau huruf Ibrani itu alfabetnya, kalau kita kan A, B, C sampai Z. Nah, untuk orang Ibrani
Setiap huruf mereka itu ada nilainya. Nah, untuk nilai 10 itu huruf yod. Apa? Yod. Itu kayak sebenarnya dia tuh kayak kutip begitu. Kayak kutip gitu. Itu. Kayak kutip, tanda kutip tapi cuma satu. Tek gitu. Ya. Tetapi itu memiliki makna juga. Maknanya adalah apa? Tangan. Ini tangan. Jadi 10 tulah itu menunjuk kepada apa? Tangan Tuhan yang memukul, menghakimi dengan sempurna bangsa Mesir. Nah, itu merupakan apa? 10 tulah merupakan penghakiman bagi bangsa Mesir, musuh Tuhan. Tetapi 10 tulah itu menjadi pertolongan, perlindungan bagi umat Tuhan. Luar biasa. Ya. Jadi 10 tulah di Mesir itu kehendak Tuhan. Kehendak yang sempurna dari Tuhan. Ya. Nah, hari ini kita akan lihat mengenai strukturnya. Banyak orang tidak memperhatikan mengenai struktur ini. Tapi kalau kita lihat apa yang dijelaskan oleh pendeta senior kita, pendeta Abraham Park, lewat buku Sejarah Permusuhan yang ke-8, kita bisa mengerti, oh ternyata ada tujuannya. Dan bisa dipahami dari beberapa sudut, beberapa sisi. Yang pertama, struktur 3-3-3-1. Ini kalau 4-3-3-1, maka ini akan jadi struktur bola kaki. Iya kan? Saya lihat ini, kan 10, bedanya dengan bola kaki apa? 11, iya kan? Ini kalau agak salah satu angka 3 diganti dengan 4, jadi bola kaki, iya kan? Tetapi ternyata struktur ini memberikan pemahaman kepada kita, oh ternyata 10 tulah itu ada tujuan spesifiknya. Nah, ada tujuan spesifiknya. Jadi 10 tulah bisa dibagi menjadi dua. Tulah yang dilakukan secara tidak langsung dan tulah langsung. Tulah yang secara tidak langsung itu 1-9. Dan tulah yang secara langsung itu tulah yang ke-10, tulah anak sulung mati. Maksudnya bagaimana ini? Tidak langsung dan langsung. Tidak langsung artinya apa? Yang mengeksekusi Musa dan Harun. Yang mengeksekusinya. Sedangkan tulah yang ke-10, Tuhan yang turun tangan langsung. Dikatakan apa? Nggak perlu ada tongkat, nggak perlu dikebaskan apa, nggak perlu pukul air, nggak perlu pukul tanah, ya kan? Nggak perlu semburkan apa, nggak perlu. Tetapi apa? Tuhan turun tangan langsung. Ya kan? Nah, seperti itu. Sekarang, kalau kita membagi yang tulah secara langsung, jadi ini banyak, ini kita akan lihat tentang secara langsung, gitu ya. Secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian, ya, menjadi beberapa bagian. Kalau kita lihat bagian yang pertama itu tulah 1-3. Ya. Jadi tulah yang secara tidak langsung itu dibagi menjadi 3 bagian. Menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu adalah darah, katak, nyamuk atau kutu. Bagian yang kedua itu lalat pikat, sampar, dan bara. Sedangkan bagian yang ketiga itu adalah hujan es, belalang, dan gelap gulita. Ya, dibagi menjadi 3 seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini masih bagian yang sama ya. Masih bagian yang sama. Tulah 1, yang keempat dan yang ketujuh, ya, tulah yang pertama di bagian setiap kelompok, itu diperingatkan di pagi hari. Jadi Musa dan Harun datang kepada Firaun di pagi hari, terus disampaikan. Ya, disampaikan di pagi hari. Seperti ini. Kalau kita lihat di bagian yang pertama, ya di bagian yang pertama ini, Harun melakukan tulah itu melawan ahli sihir Mesir, ahli sihirnya Firaun.
tulah satu dan tulah yang kedua, ahli sihir Firaun bisa menirunya. Tetapi mulai tulah yang ketiga tidak bisa lagi. Yaitu tulah apa? Nyamuk atau kutu. Tidak bisa diikuti oleh ahli sihir Firaun. Nggak bisa ngikut mereka. Yang 1 dan 2 masih bisa. Ya, dengan sihir mereka. Di sini kita bisa lihat bahwa apa? Harun, dia mewakili Musa. Dan pada akhirnya lewat Harun itu ada kemenangan. Ya kan? Kemenangan. Demikian juga bagi kita, hari ini Jemaat Kudus, kita merupakan wakil-wakil Allah yang ada di bumi ini. Di dunia ini. Percayalah, pada akhirnya kita akan memperoleh kemenangan. Amin. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kita melawan kuasa setan itu. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ini yang tadi ya. Kemudian kalau kita perhatikan tulah yang di setiap bagian ini, dalam 3 bagian ini tulah yang ketiga, tulah 3, 6 dan 9 itu kalau kita perhatikan terjadi tanpa peringatan. Tanpa peringatan. Artinya apa? Artinya 9 kalau kita lihat tulah darah, tulah katak gitu ya. Itu semua darah, katak, lalat pikat, sampar, hujan es, belalang, itu semua dilakukan. Musa dan Harun itu peringatkan Firaun terlebih dahulu. Dikasih tahu duluan gitu. Ya kan? Izinkanlah, biarkanlah umat Tuhan itu pergi ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan. Oh, buat apa gitu kan? Terus izinkanlah, pas tulah katak pun sama, dikasih tahu. Ya, izinkanlah. Tetapi ketika nyamuk itu enggak dikasih tahu Firaunnya, langsung datang. Jadi ketika katak-katak itu mati, ya kan? Kan dia minta. Akhirnya mati semuanya katak-katak itu, bau busuk banyak kan? Ketika sementara bau busuk seperti ini, tiba-tiba nyamuknya datang. Jadi langsung kaget dia. Ya, dia minta kepada Musa lagi, ini tolong dinyahkan, ya nanti saya akan berubah. Tetapi dia tidak, ya, dia tetap kembali kepada pendiriannya, tidak membiarkan umat Tuhan. Musa kasih peringatan lagi tentang lalat pikat. Musa berikan peringatan lagi tentang sampar. Tetapi karena tidak berubah, setelah penyakit sampar, penyakit yang bara itu, tulah bara, itu langsung dikirimkan. Kaget lagi dia. Ya, sama seperti itu gulab gulita juga. Jadi 9 tulah yang pertama, kalau kita lihat, itu dilakukan secara tidak langsung. Kalau kita perhatikan itu, ya ada tujuan, ya ada tujuan supaya apa? Supaya Firaun dan orang Mesir itu dengan sukarela, oh ya seperti itu kehendak Tuhan, ya udah silakan. Jadi ada kesempatan bagi mereka. Tapi karena mereka melewatkan semua kesempatan itu, apa yang terjadi? Tulah yang ke-10 tanpa ada peringatan, langsung Tuhan apa? Tuhan turunkan. Hari ini bagi kita, ya kadang-kadang kita pikir kehidupan kita, ya kadang-kadang tuh Tuhan kayaknya menyertai saya, Tuhan tidak, kayaknya Tuhan lagi sibuk atau seperti apa, ya itu bisa saja muncul dalam pikiran kita. Tetapi kita juga menghadapi pergumulan-pergumulan, ada Tuhan, ini kenapa ini terjadi? Ini kenapa ini? Aduh, ini ada apa tujuan Tuhan? Ya. Nah, kita harus segera mencari kehendak Tuhan itu apa. Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan misalnya pergumulan hidup kita, kesulitan, kesusahan, penyakit dan lain-lain, itu bukannya Tuhan iseng atau Tuhan merencanakan, oh aku akan buat kamu sakit. Aku akan buat kamu susah. Itu bukan tujuan Tuhan. Bukan. Ya. Tuhan ingin kita itu ada damai sejahtera. Tuhan ingin kita untuk memperoleh hidup yang penuh berkelimpahan. Itu kehendak Tuhan.
Tetapi yang menjadi penghalang seperti khotbah tadi malam. Dikatakan apa? Karena ada dosa kita. Ya. Kalau saya ingat lagi, ya sangat benar. Ketika bertobat, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya sudah begini Tuhan. Saya janji tidak akan ulang lagi Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Tuhan, saya sangat menyesal Tuhan. Yang seperti itu Tuhan bahkan gak lihat. Kenapa? Bukan seperti itu pertobatan yang sepenuhnya. Pertobatan yang sesungguhnya dengan apa? Tahu dan sadar bahwa itu adalah dosa. Tahu dan apa? Sadar. Oh iya, saya telah lakukan dosa apa? Jadi ketika bertobat kita pun menyatakan bahwa Tuhan, saya telah lakukan ini. Saya telah lakukan ini. Tuhan, tolong. Ya, harus dengan perasaan, dengan hati. Tuhan, tolong ampuni saya. Ya, supaya benar-benar saya bisa apa? Mengenai hal itu benar-benar jauh, dipisahkan. Harus seperti itu. Dengan kesadaran dan ketetapan hati yang teguh. Tapi kalau misalnya, ya Tuhan namanya juga saya masih manusia lemah Tuhan ya. Ya Tuhan kan maha mengerti, maha peduli kayak lagu-lagu itu. Ya terima kasih ya Tuhan ya, tolong ampuni saya. Terima kasih Tuhan. Pasti akan jatuh lagi. Dengan segera, gak lama-lama itu. Pas amin, buka mata, sebentar lagi jatuh dalam dosa lagi. Artinya apa? Ketika pertobatan harus sepenuhnya. Harus menyertakan apa? Pemahaman kita tentang dosa itu. Oh iya itu adalah dosa. Dan apa? Perasaan kita, hati kita. Oh ya Tuhan saya tidak akan lagi. Dengan kesedihan. Ya. Nah, kita bertobat kepada Tuhan. Wah Tuhan sangat bahagia. Ya, jadi seperti itu. Kemudian maka maksud saya adalah segala hal yang kita alami, baik naik turun kehidupan kita, semua merupakan kesempatan dari Tuhan. Ya, kesempatan dari Tuhan untuk apa? Untuk kita bisa berbalik kepadanya. Ya, untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Tuhan saya enggak pernah lakukan apa-apa. Oh, Tuhan tanya, apakah kamu sudah berdoa sungguh-sungguh? Sudah mendoakan untuk keluargamu? Sudah mendoakan untuk pekerjaanmu dan sungguh-sungguh? Apakah kamu sudah mendoakan dengan sungguh-sungguh? Ya, Tuhan akan tanya itu. Karena Nabi Samuel bilang apa? Nabi Samuel bilang begini, aku tidak pernah berbuat dosa dengan tidak mendoakan engkau. Berarti apa? Nggak berdoa adalah dosa. Bayangkan, nggak berdoa adalah sebuah dosa. Ya, itu kita harus perhatikan. Ya. Oh, yang kedua. Jadi yang pertama itu struktur berapa? 3, 3, 3, 1. Jadi 9 tulah yang pertama itu secara tidak langsung. Sedangkan tulah yang terakhir itu, yang satu itu tulah anak sulung mati itu secara langsung. Mengajarkan apa? Mengajarkan bahwa 9 tulah yang pertama itu merupakan kesempatan untuk orang yang berdosa bisa bertobat. Ya, untuk bertobat. Yang kedua, struktur yang kedua adalah struktur 2, 2, 2, 2, 2. Jadi ada 5 kali. 2, 2, 2, 2, 2. Jadi bisa dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, 5 kelompok. Berpasang-pasangan. Kalau kita lihat, di bagian yang pertama, itu tulah darah dan katak. Itu terjadinya mulainya itu di sungai. Sungai Nil. Ya, di Sungai Nil. Kemudian di kelompok yang kedua itu tulah ketiga dan keempat, tulah nyamuk dan tulah lalat pikat, itu tulah yang menyerang makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Kemudian kelompok yang ketiga, sampar bara itu secara khususnya tentang penyakit. Ya, tentang penyakit. Oh, ya. Kelompok yang keempat itu hujan es dan belalang. Tulah ketujuh dan kedelapan itu tulah bencana. Ya, bencana secara menyeluruh, jadi kayak peristiwa alam gitu. Ya, peristiwa alam. Yang lain itu kan bukan peristiwa alam kan? Air menjadi darah, alam dari mana? Bukan alami, gitu ya. Tetapi hujan es dan belalang itu memang bencana,
Ya, bencana. Yang kelima, kelompok yang kelima itu tulah yang ke-9 gelap gulita dan tulah ke-10 anak sulung. Ini tulah kematian. Ya, tulah kematian. Dikelompokkannya seperti ini, ya, seperti ini. Kalau kita lihat bagian 1 dan bagian yang kelima, ini yang kelompok yang pertama, kemudian kelompok yang kelima, itu berhubungan dengan anak sulung. Loh, kok berhubungan dengan anak sulung? Hubungannya apa? Ya kan? Tahu kenapa? Apa yang terjadi di Sungai Nil? Firaun memberikan perintah kepada orang Mesir bahwa apa? Kalau kalian ketemu dengan bayi laki-laki orang Israel, orang Yahudi, orang Ibrani itu, lempar bayinya ke Sungai Nil. Makanya Tuhan hukum Sungai Nil itu, ya kan? Air menjadi darah. Dan Tuhan balaskan, ya Tuhan balaskan. Tuhan menghukum Sungai Nil itu, ya Tuhan lakukan di sungai. Tetapi di tulah yang ke-10 Allah membunuh semua anak sulung Mesir. Ini pembalasan dari Tuhan. Makanya pembalasan itu di tangan siapa? Tuhan. Ya. Tetapi banyak orang yang sudah tahu itu, mereka enggak balas dendam. Tetapi keseharian mereka selalu bilang apa? Tuhan, tolong balaskan itu Tuhan. Tuhan tolong balas dia Tuhan. Tuhan tolong yang sana Tuhan. Balaskan kepada dia Tuhan. Tuhan tolong. Jadi hidupnya cuma apa? Enggak melakukan tapi selalu pikirin itu terus gitu kan. Bisa maju? Enggak bisa, ya kan? Bahasa keren yang enggak bisa move on. Enggak bisa maju. Ya. Sekali kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang ingat itu dan Tuhan yang akan jalankan. Ya, Tuhan akan jalankan. Nah, ini pun tulah kematian anak-anak sulung di Mesir itu merupakan pembalasan Tuhan, ya, pembalasan Tuhan terhadap setan. Kenapa? Karena Firaun itu melambangkan setan, ya. Setan itu telah membuat anak sulung Allah jatuh dosa. Siapa anak sulung Allah? Adam, ya. Lukas 3 ayat 38. Ya, jadi kita harus menjadi umat Tuhan yang memulihkan posisi Adam yang hilang. Ya. Dan kita nggak bisa sendirian. Hanya ketika Yesus Kristus dalam kita, maka kita bisa pulihkan. Masih ingat bagaimana Adam itu diciptakan? Dari debu tanah, kemudian menerima apa? Nafas hidup. Setelah itu menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang memiliki roh hidup. Ya. Tetapi dari sini seharusnya itu belum sempurna ini. Maksudnya bukan belum sempurna gimana. Masih ada satu lagi untuk tahap penyempurnaan. Kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 45, 1 Korintus 15 ayat 45, di situ berbicara mengenai Adam yang pertama dia menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Artinya apa? Adam dia dari debu tanah yang tidak ada harganya. Ada di sini yang mau beli debu tanah? Ada? Saya punya banyak, mau beli? Ayo dong beli. Enggak ada yang mau. Saya mau kasih, mau? Enggak mau juga. Iya kan? Kenapa? Enggak ada gunanya. Buat apa? Justru di rumah kita lap, kita buang, mau kasih. Iya kan? Tetapi dari yang tidak ada harganya itu Tuhan ambil. Dan Tuhan berikan apa? Nafas hidupnya. Tuhan berikan rohnya. Tuhan berikan firman-Nya. Akhirnya dia menjadi apa? Makhluk yang hidup. Nah, setelah menjadi makhluk yang hidup, apakah selesai di situ? Ternyata tidak selesai di situ. Harus menjadi roh yang menghidupkan. Iya kan? Harus menjadi roh yang menghidupkan. Artinya apa? Bukan hidup sendiri. Harus menghidupkan orang lain. Itulah Injil, pekerjaan Injil Tuhan. Makanya kita sedang membahas di setiap hari Rabu, ya mulai Rabu kemarin kita VOD, tetapi Rabu ke depan kita membahas mengenai apa? Mengenai Injil kekal yang di kitab Wahyu harus disampaikan. Itu pekerjaan siapa? Oh ya nanti
cucu cicit saya nanti. Oh masih jauh. Enggak, iman kita harus apa? Hari ini. Ya, iman hari ini. Jadi kalau kita lihat struktur yang ketiga itu 1441. 1441. Mengapa begini? Karena kalau kita lihat di Mesir, mereka memahaminya seperti ini. Dewa-dewa itu dibagi per wilayah. Ya, ada di sungai, ada di air, ada di bumi, ada di langit. Ya, seperti itu. Nah, maka Tula itu pun bisa dikelompokkan menjadi 1441. Di bagian yang pertama itu Tula darah terjadi di Sungai Nil. Ya. Kemudian di bagian yang kedua Tula katak, tula nyamuk, lalat pikat, sampar itu terjadinya di bumi. Ya. Maksudnya sumbernya dari bumi gitu, ya kan? Tetapi di kelompok yang ketiga bara, hujan es, belalang, gelap gulita itu dikelompokkan langit. Terjadinya di udara. Seperti itu. Atau di langit. Dipahaminya seperti itu. Sedangkan anak sulung itu terjadinya di bumi dan di langit. Loh maksudnya di bumi dan di langit apa nih? Ya kan? Maksudnya begini. Struktur yang ketiga ini berbicara tentang penghakiman kepada ala-ala orang Mesir, ya, ala-ala Mesir. Di bumi dan di langit ini berbicara seperti ini. Langit itu menunjuk kepada orang yang posisinya tinggi. Dan bumi itu orang yang posisinya rendah. Nah, Tula anak sulung itu menimpa siapa? Menimpa bukan hanya istana Firaun saja, tetapi sampai ke dalam kubangan katanya. Kubangan di sini bicara mengenai penjara. Ya. Orang-orang yang biasa-biasa, ya, bahkan orang hukuman. Jadi orang-orang hukuman sampai kepada yang posisinya tinggi, jika dia anak pertama, meskipun sudah lansia, maka apa? Mati. Masih kuat, ya kan? Anak yang pertama, akhirnya apa? Mati juga. Terus lagi di penjara, dia anak yang pertama. Nggak ada sebab tiba-tiba apa? Mati. Udah hilang nafasnya. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat Tula ke-10 menghakimi. Jadi ini secara perumpamaan. Ya. Jadi menghakimi langit dan bumi. Langit dan bumi. Ya. Maka kita bisa lihat 10 tula itu terjadi bertujuan untuk menampakkan kuasa Tuhan. Ya. Kuasa Tuhan. Nah, maka kuasa Allah itu dinyatakan dan untuk menyatakan nama siapa? Nama Tuhan di seluruh bumi. Ini menunjukkan bahwa di dalam sejarah penebusan selalu ada perang antara Allah dan setan. Bahkan sampai hari ini. Di mana perang itu terjadi? Di mana? Di sini? Di sini. Di dalam hati kita kan, itu peperangan terjadi. Maka kita harus menang atas perang itu. Ya, harus menang atas perang itu. Keluaran 9, 15-16 dan Roma 9 ayat 17. Ya, kalau kita perhatikan, 10 tula itu terjadi dengan target yang jelas. Ya, bukannya Tuhan itu nggak jelas mau pergi kemana. Tapi Tuhan dengan jelas dia targetinnya siapa. Yang pertama itu targetnya adalah tanah Mesir. Kenapa tanah Mesir? Karena tanah itu telah penuh dengan dosa. Ya. Kalau kita lihat misalnya Tula darah. Ya, Tula darah. Dikatakan bahwa di Keluaran 7 ayat 19 bagian B. Supaya semua menjadi darah dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir. Selalu dimunculkan apa? Tanah Mesir. Iya kan? Selalu ada tanah Mesir ini. Tula katak coba kita lihat. Di Keluaran 8 ayat 5-6 dikatakan apa? Supaya apa? Banyak katak yang memenuhi seluruh tanah Mesir. Tula nyamuk juga apa? Dikatakan seluruh debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Jadi fokusnya apa? Tanah Mesir. Tanah Mesir.
Tulah lalat pikat juga kalau kita lihat, ya. Dikatakan apa? Ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Tulah sampar juga ternak dan yang ada di padang di tanah Mesir. Ya. Tulah bara pun sama. Dikatakan bahwa menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir. Ya. Seluruh tanah Mesir. Tulah hujan es pun sama. Jadi kalau kita selama ini kita baca begitu aja kan. Tapi kalau kita lihat pembahasan seperti ini, oh iya ya. Ditekankan tanah Mesir. Ya. Hujan es juga. Ya. Menimpa orang-orang di tanah Mesir. Tulah belalang juga. Keluaran 10 ayat 15. Di seluruh tanah Mesir. Tidak ada yang tersisa yang hijau-hijau katanya. Habis semuanya. Tulah gelap gulita. Seluruh tanah Mesir 3 hari gelap. Kecuali mana? Goshen. Makanya ada gereja namanya Goshen. Ya. Artinya apa? Selalu terang. Ya, berarti di dalamnya juga mungkin ada Philips. Karena Philips terus Tulah anak sulung juga ya, menimpa seluruh tanah Mesir katanya. Mengapa demikian? Kenapa dimunculkan tanah Mesir dan tanah Mesir? Ya, alasannya begini. Karena dosa dan kejahatan itu mencemarkan tanah. Mencemarkan apa? Tanah. Perzinahan, penumpahan darah, perbuatan kekejian, ya, penyembahan berhala, pelanggaran hukum Taurat, pengingkaran perjanjian. Jadi semua orang melakukan dosa, semua orang Mesir lakukan dosa-dosa ini, dan mereka berpikir bahwa apa? Ya, emang kenapa? Iya kan? Tetapi tanah menyaksikan semua hal itu. Dan tanah, apa yang dilakukan oleh tanah? Melaporkannya kepada Tuhan. Iya kan? Banyak orang yang lakukan dosa seolah-olah nggak ada yang tahu kan? Tetapi siapa yang tahu? Tuhan. Bagaimana Tuhan tahu? Tanah melaporkannya kepada Tuhan. Masih ingat Habel? Iya kan? Tuhan tanya kepada Kain kan, di mana adikmu itu? Emang Tuhan tanya karena Tuhan tidak tahu? Iya kan? Tuhan tahu, tetapi Tuhan mengharapkan kesadaran dan pertobatan. Oh, emang aku tahu? Aku tidak tahu, emangnya aku penjaga adikku? Iya kan? Tuhan bilang apa? Tanah telah menerima darah adikmu itu yang telah engkau curahkan. Dan darah itu berteriak kepadaku katanya. Iya kan? Jadi kalau kita lihat tanah itu menjadi saksi terhadap dosa yang manusia lakukan di bumi. Tanah menjadi saksi. Ya. Makanya air bah itu pun, masih ingat di zamannya Nuh air bah? Air bah itu terjadi gara-gara apa? Dosa manusia di bumi sudah penuh katanya. Sudah meluap-luap. Makanya Yesus menyampaikan perumpamaan tentang tanah. Ada berapa macam tanah yang ditaburkan? Ada 4 kan? 4 ya? Enggak usah banyak-banyak, 4 aja gitu ya. Tanah yang baik ini, yang nomor 4. Jadi tanah di sini, ketika Yesus sampaikan perumpamaan itu, pemimpin-pemimpin agama bengong semuanya. Maksudnya apa ini? Lagi tanam benih, lagi bercocok tanam atau apa gitu kan? Akhirnya setelah mereka sendirian, murid-murid juga gak ngerti kan? Mereka kayaknya pas disampaikan di depan umum mereka, oh ya. Akhirnya apa? Tanya juga, mereka juga gak tahu gitu kan? Guru, maksudnya tadi apa? Tanah itu menunjukkan kepada hati manusia. Benih adalah firman. Jadi hati kita semua pada akhirnya akan melaporkan kepada siapa? Tuhan. Hati kita itu ada apa? Ya, saya berharap kiranya hati kita penuh dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Kasih karunia Tuhan. Karena saudara, Tuhan memberikan satu aturan untuk semua. Baik yang percaya ataupun tidak percaya. Ya kan? Sekarang
ada anak teman kita bawa temannya datang ke rumah, kemudian kita kasih itu, oh sebelum makan cuci tangan dulu. Apakah itu hanya berlaku untuk anak kita saja? Oh kamu kan cuma temennya, nggak usahlah cuci tangan. Apakah seperti itu? Enggak kan? Saat atur untuk semua. Jika kita ada dosa, meskipun kita anak Tuhan, kita akan dihukum. Ya. Tadi dalam perjalanan ngobrol dengan istri bertanya tentang perintah mengenai 10 perintah di Keluaran pasal 20. Pendeta senior menjelaskan di situ bahwa ini Tuhan kasih karunia itu besar sekali. Kasih setianya, belas kasihnya itu sangat luas, luar biasa. Tetapi langsung ikut setelah firman itu langsung dicatat apa? Dan tetapi Tuhan membalaskan kesalahan ayah kepada anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Loh, yang benar yang mana? Tuhan Maha Kasih, penuh belas kasihan, atau Tuhan itu memberikan hukuman? Yang mana? Dua-duanya kan, benar kan? Artinya apa? Tuhan itu penuh belas kasihan selama orang yang berdosa bertobat. Tetapi jika dia tidak bertobat, dia akan menanggung hukumannya. Anaknya akan tanggung jika anaknya tidak bertobat. Cucunya akan tanggung jika cucunya tidak bertobat. Cicitnya pun akan tanggung jika cicitnya tidak bertobat. Karena kenapa? Kenapa ditetapkan sampai Tuhan balas sampai keturunan ketiga dan keempat? Kenapa? Karena biasanya di dalam satu zaman yang sama 4 generasi itu hidup. Ayah, anak, cucu, cicit. Zaman sekarang sama kan? Setidaknya, ya kan? Masih sama kan? Artinya apa yang dosa kejahatan dilakukan oleh ayah, anak juga lihat. Tapi jika anak ini tidak berubah, tidak bertobat, maka dia juga kena hukuman. Tetapi jika bertobat, Tuhan mengasihi dan memberikan kasih karunia. Seperti itu. Ya? Jadi kiranya kita senantiasa menjauhi dosa. Amin. Amin. Yang kedua yang menjadi sasaran penghakiman itu adalah apa? Padang di Mesir. Padang di Mesir kalau kita lihat di Mazmur 78 ayat 43. Coba kita baca. Ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan. Zoan ini menunjuk kepada tempat pusat ya, di Mesir. Tempat Firaun dan pegawai-pegawai tinggal. Ya. Tapi kalau kita lihat padang itu bahasa Ibraninya adalah sade. Itu tempat ada banyak bahaya. Ada binatang liar gitu ya. Orang berjuang melawan kelaparan, kehausan. Tempat manusia tidak bisa menerima perlindungan. Ya, tidak bisa menerima perlindungan. Ya. Kalau kita lihat di dalam tulah yang diturunkan ada 3 tulah yang terjadi hanya terbatas di padang saja. Ya, bukan tempat tinggal. Itu apa? Sampar, hujan es, dan belalang. Gitu ya, belalang. Yang ketiga sasarannya itu apa? Tanah Ham. Tanah Ham. Mazmur 78 ayat 51 kita baca. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir, kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Arti nama Ham, masih kenal Ham? Ham adalah siapa? Anaknya Nuh. Ada 3 anaknya, Sem, Ham, Yafet. Ham arti namanya hitam atau panas. Nah, anak dari Ham itu salah satunya adalah Misraim. Ya, Misraim. Jadi Misraim dikenal sebagai nenek moyang Mesir. Misraim ini memiliki tanah wilayah yang sangat luas di antara semua keturunan Ham. Makanya Mesir itu juga disebut sebagai tanah Ham, ya. Ham. Tanah Ham. Tetapi kalau kita lihat Mesir, mereka mengikuti apa adanya nenek moyang mereka yaitu Ham. Ya kan? Ham. Apa yang Ham lakukan?
Yang Ham lakukan ketika dia melihat ayahnya mabuk, telanjang, ya kan? Dia melihatnya dan apa? Dia keluar, dia ceritakan, ya, dia menjelek-jelekan ayahnya. Menjelek-jelekan ayahnya. Sehingga dia kena hukuman, ya, Ham dan keturunannya. Tetapi mereka tidak berbalik. Tidak berbalik dari itu, ya. Makanya kita bisa lihat mereka yang tidak berbalik, Mesir mengabaikan, paling mengabaikan dan paling menentang kehendak Allah. Makanya dia tolak terus, ya. Coba kita baca. Kita baca Keluaran 5 ayat 2 sama-sama. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Bayangkan di sini, dia bilang apa? Siapa Tuhan itu? Nggak kenal saya. Ya. Pada akhirnya Tuhan hukum dia. Ya. Tuhan menghukum dia. Mesir, saudara, sebenarnya itu tempat yang baik untuk hidup. Semuanya ada di situ. Semuanya ada di situ, gitu ya. Bisa memuaskan mata, mulut, telinga, semua macam kenikmatan itu ada di situ. Ya. Tetapi umat pilihan, meskipun mereka ada di situ, Mesir hanya tempat tinggal sementara. Hanya sementara. Mazmur 105 ayat 23 kita baca. Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Itu cuma orang asing. Ya. Hanya orang asing. Hari ini pun sama. Kalau kita baca kitab Wahyu, dikatakan begini di Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 dikatakan begini. Tuhan mereka disalibkan di Sodom dan Mesir. Loh. Tuhan Yesus disalibkan di mana? Di Golgota. Golgota itu Mesir atau Sodom? Bukan, itu Israel kan? Itu bukan itu, ya, bukan Sodom dan Mesir. Berarti apa? Sodom dan Mesir, tempat Tuhan disalibkan, itu menunjuk kepada dunia yang sudah jatuh dosa. Kita sementara tinggal di sini. Kitab Wahyu itu juga disebut sebagai Babel. Babel, dunia yang telah jatuh dosa. Pada akhirnya kita disuruh keluar dari situ. Ya, hari ini Tuhan bilang apa? Mari kita keluar dari dunia. Bagaimana? Sudah keluar belum? Jadi keluar dari dunia artinya apa? Harus meninggalkan bumi ini, pergi kemana? Mars. Bukan kan? Artinya apa? Semua manusia lama, ya, semua kedagingan harus ditinggalkan. Kita harus menjadi manusia baru dalam Kristus. Ya. Kesimpulannya kita baca Keluaran 8 ayat 22, kita baca 2, 3. Pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di sini mengecualikan tanah Goshen, mengecualikan bahasa Ibraninya pala, atau ada perbedaan atau sangat jelas, ya, sangat jelas. Artinya apa? Artinya Tuhan akan membedakan di mana umatnya tinggal. Itu tidak akan kena tulah satupun. Sungguh besar kasih Tuhan. Amin. Percaya bahwa firman-Nya, firman Tuhan itulah yang menjadi tempat perlindungan bagi kita. Ya kan? Ketika firman itu bekerja, firman itu akan melindungi kita. Ya. Ketika ada godaan secara kedagingan untuk melakukan dosa, firman akan bekerja dan memperingatkan kita. Ya, akan memperingatkan kita. Goshen artinya kuil matahari. Bagi orang Mesir, itu adalah matahari yang kelihatan itu, itulah yang melindungi, itulah Allah mereka. Tetapi bagi orang yang percaya, matahari sejati hanyalah siapa? Tuhan Allah yang hidup. Ya, Tuhan Allah yang hidup. Kita baca ayat yang terakhir. Ya, kita lihat Mazmur
84 ayat 12. Kita baca 2, 3. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi Tuhan ingin lakukan yang baik bagi kita. Maka mari kita menjauhi dosa. Ya, referensinya Yesaya 60 ayat 19 sampai 20. Ya, matahari sejati bagi jemaat kudus, dialah siapa? Yesus Kristus. Ya. Lukas 1 ayat 78 dan 79 dikatakan, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Ya, kiranya kita menjadi bait Allah, bait Yesus Kristus, bait Roh Kudus yang akan tinggal, ya, menjadi Goshen rohani. Pada akhirnya kita akan terlindung dari malapetaka 7 materai, malapetaka 7 sangkakala, ya, malapetaka 7 cawan. Kita akan memperoleh keselamatan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini ada yang mau bertanya?